Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita jumpa lagi di video berikutnya dari kajian kita mempelajari buku fikih Islam. Oke, setelah sebelumnya ada latar profil dan latar belakang penyusun, lalu kata pengantar yang disampaikan oleh Buya Hamka. Nah, kita masuk ke daftar isi. Bukunya cukup tebal ya, ada berapa halaman ini? 400, hampir 470, 460-an ya. Nah, isi dari buku ini yang dibahas adalah yang bab pertama ada kitab toharoh atau bersih-bersih, lalu berikutnya bab sholat, lalu yang ketiga bab jenazah mayit, yang keempat bab zakat, yang kelima bab puasa, bab keenamnya haji dan umroh, yang ketujuh muamalat atau hubungan ya bisnis, jual beli, bab 8 kitab faraid, pembagian harta pusaka, bab ke-9 kitab nikah atau perkawinan, bab 10-nya kitab jinayat atau penghukuman jinayat. Jinayat itu soal pembunuhan, denda yang berkaitan dengan pembunuhan. Bab 11-nya kitab hudud, nah ini hukumannya. Lalu yang ke-12 kitab jihad, ada peperangan di situ. Yang ke-13 tentang makanan dan penyembelihan. Bab 14 kitab aqdiyah atau hukum-hukum pengadilan. Lalu 15-nya kitab khilafah, kepemimpinan. Jadi ada 15 bab yang dibahas oleh buku ini, buku fikih Islam. Baik, itu isi dari buku ini. Lalu lanjut aja langsung ke pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih, penyayang, yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan agama yang hak, memberi petunjuk ke jalan kebaikan kepada segenap manusia, untuk penghidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hukum dalam Islam ada 5. Yang pertama wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan dengan ketentuan jika perintah yang tersebut dipatuhi atau dikerjakan, maka yang mengerjakannya mendapat pahala. Dan apabila tidak dikerjakan, maka ia mendapatkan dosa. Lalu hukum yang kedua yaitu sunat, yaitu perintah atau suruhan. Jika dikerjakan dapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Lalu yang ketiga haram, ialah larangan keras, dengan pengertian kalau dikerjakan kita berdosa, dan kalau tidak dikerjakan kita mendapat pahala. Yang keempat makruh, yaitu larangan yang tidak keras, kalau dilanggar tidak dihukum atau tidak berdosa, dan jika larangan ini ditinggalkan diberi pahala. Lalu hukum yang kelima itu mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Yakni kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa, dan kalau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Jadi pada prinsipnya hukum dalam Islam itu secara garis besarnya sebetulnya ada 2, yaitu perintah dan juga larangan. Ya, yang ketiga sih sebetulnya ada 3 lah ya, berarti ya. Perintah, larangan, lalu yang tengah-tengah. Perintah itu yang mana? Yang wajib sama yang sunat. Perintah kebagi 2. Perintah yang kerasnya itu wajib, perintah yang lembutnya itu sunat. Sementara larangan juga kebagi 2. Larangan yang keras itu yang haram, larangan yang tidak keras itu yang makruh. Nah, ada di antara keduanya yaitu yang mubah, yang boleh. Itu di antara keduanya. Lalu dalil fikih ialah Quran, hadis, ijma' mujtahidin, dan qiyas. Ada 4. Jadi buku ini mengacu kepada 4 dalil fikih itu, yakni Quran, hadis, ijma' mujtahidin, dan qiyas.
Ada pula setengah ulama menambah lain dari keempat dalil tersebut, yaitu istihsan, istislal, uruf, dan istisab. Hukum-hukum itu ditinjau dari pengambilannya menjadi 4 macam. Hukum yang diambil dari nas yang tegas, yakin adanya dan yakin pula akan maksudnya yang menunjukkan atas hukum itu. Nah, ini nas yang tegas itu adalah Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Hukum seperti ini tetap tidak berubah dan wajib dijalankan oleh seluruh kaum muslimin. Seorang pun tidak berhak membantahnya, seperti wajib sholat yang 5 waktu, zakat, puasa, haji, dan syarat sah jual beli dengan rela. Kata Imam Syafi'i, apabila ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu kejadian, wajiblah atas tiap-tiap muslim mengikutinya. Lalu hukum yang kedua yaitu hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum-hukum itu. Dalam hal yang seperti ini terbukalah bagi mujtahid untuk ijtihad dalam batas memahami nas itu saja, tidak boleh melampaui lingkungan nas itu. Para mujtahid boleh mewujudkan hukum atau menguatkan salah satu hukum dengan ijtihadnya. Umpamanya, bolehkah khiyar majelis bagi 2 orang yang berjual beli atau tidak? Dalam memahami hadis al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang jual beli boleh memilih antara meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah. Mungkin yang dimaksud dengan berpisah dalam hadis ialah berpisah badan atau berpisah pembicaraan. Yang dimaksud ijab dan qabul, dan seperti wajib menyapu semua kepala atau sebagian saja ketika wudhu dalam memahami ayat wamsahu biru'usikum, nah surat Al-Maidah ayat 6. Dan seperti tidak halal binatang yang disembeli dengan semata-mata tidak membaca bismillah dalam memahami hadis ma'an harod dama wa dzukirasmullahi alaih. Nah, itu yang kedua yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya. Lalu yang ketiga, hukum yang tidak ada nas. Nah, tetapi pada suatu masa telah sepakat atau ijma mujtahidin atas hukum-hukumnya, seperti pusaka datuk 1/6 dan batalnya perkawinan seorang muslimah dengan laki-laki bukan muslim. Di sini tidak pula lah ada jalan untuk ijtihad. Bahkan wajib atas tiap-tiap muslim mengakui dan menjalankannya, karena hukum yang disepakati oleh mujtahidin itu adalah hukum untuk umat seluruhnya. Dan umat itu menurut sabda Rasulullah SAW tidak akan sepakat atas suatu yang sesat. Mujtahidin itu merupakan ulil amri dalam mempertimbangkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya menaati ulil amri itu. Sungguh pun begitu, kita wajib mengetahui betul-betul bahwa pada hukum itu telah terjadi ijma atau kesepakatan para ulama mujtahidin. Bukan hanya semata-mata didasarkan pada sangkaan yang tidak dengan penyelidikan yang teliti. Oke, lalu hukum yang keempat, hukum yang tidak dari nas, baik qat'i maupun zonni, dan tidak pula ada kesepakatan mujtahidin atas hukum itu. Seperti yang banyak menghiasi kitab-kitab fikih mazhab yang kita lihat di waktu ini. Hukum seperti ini adalah buah dari pendapat salah seorang mujtahid menurut asas atau cara yang sesuai dengan akal pikirannya dan keadaan di lingkungan masing-masing di waktu terjadinya peristiwa itu. Hukum-hukum seperti ini tidak tetap, mungkin berubah dengan berubahnya keadaan atau tinjauan masing-masing. Maka mujtahid di masa itu atau sesudahnya berhak membantah serta menetapkan hukum yang lain, sebagaimana mujtahid pertama telah memberi atau menetapkan hukum itu sebelumnya. Dan ia pun dapat pula mengubah hukum itu dengan pendapatnya yang lain dengan tinjauan yang lain, setelah diselidiki dan diteliti kembali pokok-pokok pertimbangannya. Buah ijtihad seperti ini tidak wajib atas seluruh muslimin menjalankannya. Hanya wajib atas mujtahid itu sendiri dan atas orang-orang yang minta fatwa kepadanya.
Selama pendapatnya itu belum diubahnya, jadi pengambilan hukum yang wajib diikuti oleh semua kaum muslimin hanya Al-Quran, hadis mutawatir yang qat'i dilalah, dan ijma' mujtahidin. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, segala sesuatu beliau pimpin sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi langsung mendapat putusan dari beliau. Sahabat-sahabat senantiasa beliau beri petunjuk. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan perantaraan Jibril selalu beliau ajarkan dan beliau suruh hafalkan, dan beliau suruh tulis para sahabat. Terkadang sewaktu dikemukakan kepada beliau suatu peristiwa, beliau termenung, tidak menjawab karena beliau menunggu wahyu dari Allah. Setelah beliau menerima wahyu mengenai soal yang sedang dihadapkan kepada beliau itu, terus beliau berikan kepastian serta beliau jelaskan kepada sahabat-sahabat. Sering wahyu itu berisi jawaban atas pertanyaan atau peristiwa yang terjadi, serta membawa hukum-hukum yang lain. Rasulullah SAW menerima wahyu kira-kira 23 tahun lamanya. Dalam masa itu selesailah turunnya kitab suci Al-Quran yang cukup mengandung segala petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, walaupun tidak dengan secara tafsil atau rincian satu persatu. Bahkan banyak ayat yang berupa mujmal atau umum, tetapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada yang dengan lisan, ada yang dengan perbuatan, dan ada pula yang dengan jalan membiarkannya saja. Umpama suatu perbuatan yang diperbuat orang di depan beliau melihat dan mengetahui sifat-sifat perbuatan itu, tetapi beliau diam saja, tidak memberi keterangan atas hukum perbuatan itu. Diam Nabi ini menjadi penjelasan bahwa perbuatan tersebut hukumnya mubah atau boleh. Rasulullah SAW berpindah dari alam fana ke alam baqa, meninggalkan sahabat-sahabat yang banyak, merupakan alim ulama cerdik pandai. Mereka diserahi menggantikan beliau memimpin negara dan rakyat, memajukan agama, menghukum segala sesuatu dengan adil. Dengan sendirinya pengetahuan mereka tentu tidak sama. Sebagian mereka merupakan alim mutakhassis atau spesialis dalam suatu ilmu. Ada yang mutakhassis dalam ilmu hukum, ada yang mutakhassis dalam ilmu kenegaraan dan politik, dan ada pula yang mutakhassis dalam ilmu ekonomi, perdagangan, dan seterusnya. Yang menjadi pokok bagi mereka dalam menghadapi segala soal, mereka periksa dalam kitab suci Al-Quran atau hadis yang mereka hafal. Tetapi kadang-kadang yang mereka hadapi tidak dapat dicari nasnya dalam Al-Quran atau hadis. Ketika itu mereka tanya-menanya, mungkin saling ada hadis yang diketahui oleh yang lain, sedangkan yang menghadapi peristiwa itu tidak mengetahuinya. Apabila ada di antara mereka yang mengetahui hadis mengenai peristiwa itu, mereka hukumlah peristiwa itu menurut nas hadis. Sungguh pun begitu, kadang-kadang tidak dijumpai nas yang jelas. Dalam hal seperti ini mereka berijtihad untuk mencari hukum dengan mempertimbangkan dan meneliti ayat-ayat dan hadis yang umum, serta mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan peristiwa yang terjadi, dikiaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan peristiwa yang baru terjadi itu. Panjang juga pendahuluannya ya. Dalam soal-soal yang penting mereka bermusyawarah, bertukar pikiran, sedangkan dalam permusyawaratan itu semua didasarkan pada dua pokok, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga permusyawaratan itu dapat memberi putusan. Demikianlah cara mereka bekerja. Seorang yang mempunyai kedudukan tinggi tak segan-segan bertanya kepada siapapun, walau kepada yang lebih rendah kedudukannya. Agama Islam makin tersiar, negeri-negeri di Jazirah Arab menggabungkan diri dengan pemerintahan Islam. Pada tahun 17 Hijriah, daerah Syam dan Irak ditaklukkan pula. Tahun 20-21 Hijriah, Mesir dan Persia dikalahkan, dan negara Islam meluas ke timur dan ke barat. Untuk kepentingan negara dan agama, maka alim ulama cerdik pandai perlu berpindah dari tempat kelahiran mereka menuju daerah-daerah baru. Di sana mereka dapati adat, pergaulan, peraturan, dan peristiwa-peristiwa yang sungguh berbeda dari yang mereka alami di daerah kelahiran mereka. Tiap-tiap daerah mempunyai adat, pergaulan, dan peraturan sendiri.
Daerah Persia mempunyai peraturan-peraturan dan undang-undang sendiri sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan di sana. Mesir dan Syam mempunyai cara sendiri pula akibat peraturan dan undang-undang yang diwarisinya dari peninggalan pemerintahan Romawi. Ringkasnya, keadaan di daerah-daerah baru itu berbeda dengan keadaan daerah yang lama. Bahkan keadaan daerah baru itu ada yang lebih maju dari Jazirah Arab. Dalam menghadapi kejadian itu, perbedaan-perbedaan antara daerah-daerah baru dengan daerah-daerah lama atau antara sesama daerah baru itu, alim ulama cerdik pandai perlu berusaha agar semua soal yang mereka hadapi dapat disesuaikan dengan agama Islam. Karena mereka mengetahui bahwa Islam bukan untuk meruntuhkan atau membuang segala yang ada dan menggantinya dengan yang baru, tetapi yang mempertahankan serta menimbang segala sesuatu dengan dasar baik, serta melihat manfaat dan mudaratnya. Tiap-tiap yang baik atau maslahat dijadikan syariat, dan tiap-tiap yang buruk atau merusak dibuang dan dilarang mendekatinya. Sesuatu yang hanya perlu diperbaiki, ditambah atau dikurangi. Diperbaikinya sehingga menjadi baik dan berfaedah untuk manusia. Sesudah diperbaiki dijadikan syariat. Islam telah menetapkan haji menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Sesudah dibersihkannya dari sifat-sifat berhala. Islam telah menetapkan hukum perkawinan, perceraian, hukum jual beli, dan beberapa urusan muamalah. Setelah diatur dan diperbaiki menurut kemaslahatan, juga Islam telah mengharamkan minuman keras dan berjudi karena kerusakan yang timbul dari keduanya lebih banyak daripada manfaatnya. Pun Islam telah memberikan beberapa hak bagi perempuan yang di waktu sebelum Islam atau zaman jahiliyah tidak ada. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memberi petunjuk tentang beberapa peristiwa dan adat-adat yang ada di zaman jahiliyah, sehingga dengan segera akal pikiran kita dapat memahami bahwa peristiwa-peristiwa dan soal-soal yang dikemukakan kepada mujtahidin atau alim ulama cerdik pandai, apabila tidak ada nas dari kitab suci dan hadis, mereka ada hak mempertimbangkannya serta memberi keputusan yang sesuai dengan hadis. Dengan demikian dapatlah dipahami hubungan antara undang-undang negara yang ditaklukkan oleh muslimin dengan fikih Islam. Umpamanya peraturan-peraturan dan hukum-hukum pemerintah Romawi di Mesir dahulu banyak yang berhampiran atau sama dengan pendapat ahli fikih di Mesir. Setelah Mesir diperintah oleh pemerintah Islam, sehingga ada orang yang mengatakan bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah Romawi banyak yang diambil dan dicontoh oleh ulama Islam dalam buku fikih mereka. Begitu juga undang-undang dan peraturan negara lain yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sampai ada yang mengatakan sesungguhnya fikih Islam itu adalah pendapat ulama-ulama Islam dengan mempergunakan peraturan-peraturan atau undang-undang negara yang ditaklukkan. Sangkaan tersebut adalah sangkaan yang tidak sehat, kurang teliti, atau karena tidak mempelajari agama Islam lebih jauh. Ia tidak mempelajari cara-cara ulama Islam menetapkan hukum fikih. Kalau dipelajarinya riwayat tumbuhnya hukum fikih dan cara-cara ulama-ulama menyusun hukum-hukum itu, dari mana diambil dari dasar-dasar pokoknya, tentu ia tidak akan berkata demikian. Ulama di zaman sahabat sampai ke zaman tabi'in dan seterusnya mengambil hukum-hukum fikih bukan semata-mata dari pendapat mereka dengan melihat dan meneliti peristiwa yang ada di tengah-tengah mereka saja. Tetapi sebagian telah kita terangkan di atas, mereka mengambil hukum-hukum itu dari pokoknya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kaidah yang menjadi dasar dan pegangan mereka ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum yang sesuai untuk segala masa dan semua tempat.
Hanya sebagian hukum diambil dari masa secara rincian dan sebagian timbul dari ayat atau hadis umum. Mereka sesuaikan ayat atau hadis umum itu dengan keadaan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kebaikannya, baik yang bersangkut dengan diri sendiri maupun yang berhubungan dengan umum. Sekali-kali tidaklah diizinkan mereka mengambil hukum dan undang-undang yang bukan Islam atau undang-undang yang semata-mata bikinan manusia saja. Pusat alim ulama dan cerdik pandai di masa sahabat, tempat mengembangkan dan mempraktekkan hukum Islam dan ilmu pengetahuan terhadap muslimin khususnya dan terhadap umat manusia umumnya ialah daerah-daerah Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Di bawah ini kita cantumkan sebagian nama-nama ulama dari sahabat Rasulullah SAW yang sungguh berjasa besar dalam menjalankan dan menyiarkan hukum-hukum fikih, yaitu ada Muaz, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Darda, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As. Mereka itu tersebar di daerah-daerah tersebut, dibawa oleh kepentingan agama dan negara, didorong oleh rasa cinta dan taat kepada perintah Allah. Selain mereka bekerja sebagai pemerintah, mengatur keadaan negeri, menyusun dan merencanakan undang-undang dan peraturan-peraturan, juga mereka sebagai pendidik, pengajar anak-anak dan teman-teman mereka, menghafal dan memahamkan Al-Quran dan hadis. Demikianlah perkembangan ilmu fikih dari zaman sahabat sampai zaman tabi'in, serta zaman yang kemudiannya yang disebut zaman tabi'in dan seterusnya. Oke, demikian pendahuluan bagian pertama ya, karena ini cukup panjang jadi saya bacanya 2 bagian saja. Demikianlah pendahuluan bagian pertama kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.